Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan di summary kali ini, kita akan membahas tentang kenapa person bukan oknum. Jadi pembahasan ini kita ambil dari kutipan Desire of Ages 671 paragraf 2. Yang kita tahu bahwa pengertian Mrs. White tentang the third person of the Godhead bukanlah pengertian bahwa itu adalah oknum ketiga. Nah, dari mana kita tahu hal itu? Kita tahunya karena di kutipan tersebut ada kata only. Di dalam kutipan ini menekankan adanya kuasa kejahatan. Dan kuasa kejahatan atau the power of evil ini sama dengan kata sin di dalam kutipan ini. Jadi, the power of evil ataupun sin ini bicara tentang hal yang sama. Jadi, the power of evil dan sin kita taruh di dalam pagar yang sama walaupun bisa dipisahkan. Tetapi ini adalah satu, karena permasalahannya dalam kutipan ini cuma satu, yaitu the power of evil ataupun kata lainnya adalah sin. Lalu dikatakan di sini hanya satu yang bisa menaklukkan the power of evil atau sin. Artinya yang ditaklukkan satu dan penakluknya cuma satu. Jadi kalau dibilang hanya the third person of the Godhead yang bisa kalahkan the power of evil atau sin, kalau bukan the third person of the Godhead, tiada lain yang bisa taklukkan, bahkan Gabriel sekalipun tidak bisa menaklukkan permasalahan ini. Kesimpulannya, kalau bukan the third person of the Godhead, dosa tidak bisa ditaklukkan. Jadi, kalau selain the third person of the Godhead, apa yang terjadi dengan dosa? Jawabannya adalah tidak terjadi apa-apa. Kenapa jawabannya nothing atau tidak terjadi apa-apa? Karena ini hanya bisa dihadapi dan ditaklukkan oleh the third person of the Godhead. Kalau kamu inginkan dosa itu tumbang. Jadi kalau kita bawa pengertian yang bisa taklukkan sin atau the power of evil hanya the third person of the Godhead, kita bawa ke pengertian Trinitas, kalau Kristus yang menghadapi dosa, apa yang terjadi dengan dosa itu? Tidak terjadi apa-apa. Kenapa begitu? Karena the third person of the Godhead ini adalah Roh Kudus yang dikatakan di dalam pengertian doktrin Trinitas bahwa Roh Kudus itu adalah oknum ketiga. Sedangkan Kristus kan bukan oknum yang ketiga, sehingga Tuhan Yesus tidak bisa menumbangkan dosa. Artinya, selain the third person of the Godhead tidak bisa resist and overcome. Jadi kalau kita pakai pengertian itu benar-benar sebenarnya merendahkan Bapa dan Anak karena hanya bisa the third person of the Godhead. Dan kalau dibilang di doktrin Trinitas itu adalah oknum yang ketiga. Tetapi pengertian yang sebenarnya the third person of the Godhead ini adalah rohnya Kristus. Karena Kristus yang telah memberikan rohnya. Jadi ini dia punya roh. Di mana Kristus memberikan rohnya atau memberikan Kristus punya divine power. Dan dikatakan di sini, semua cultivated sin dan hereditary dalam satu pagar dalam dosa kan ini bisa ditaklukkan atau dimenangkan dengan rohnya Kristus. Dan kalau misalnya cultivated sin dan hereditary ini satu pagar dengan dosa, dan di penjelasan sebelumnya dosa ini hanya bisa ditaklukkan dengan the third person of the Godhead. Artinya, the third person of the Godhead ini adalah rohnya Kristus. Karena the power of evil, sin yang sama dengan cultivated sin dan hereditary hanya bisa ditaklukkan oleh the third person of the Godhead atau rohnya Kristus. Artinya, the third person of the Godhead di sini bukanlah pengertiannya adalah oknum ketiga. Tetapi itu adalah rohnya Kristus. Makanya di dalam kutipan ini kata only ini penting. Karena kata only ini menunjukkan bahwa the third person of the Godhead ini adalah roh Kristus yang hanya bisa menumbangkan the power of evil, sin, dan juga cultivated and hereditary. Jadi kita bisa lihat di akhir zaman ini banyak sekali yang menyalahartikan pengertian apa yang ditulis sebagai kebenaran. Ini mengulang di zaman di mana Hawa digoda oleh setan, yang mana setan katakan, kamu makan aja gak akan mati, walaupun perintah Tuhan jangan makan. Jadi jangan makan itu setan artikan jadi makan. Ataupun Tuhan bilang di Alkitab, let us keep the feast. Oh bukan itu artinya. Artinya itu spiritual feast.
Ataupun yang seperti sekarang ketika Mrs. White tulis the third person of the Godhead, dan kalau kita baca baik-baik konteks kutipannya, kita bisa tahu the third person of the Godhead ini adalah rohnya Kristus, bukan oknum yang ketiga. Tetapi ini sudah juga disalahartikan menjadi bahwa ada loh oknum ketiga. Demikianlah saudara-saudaraku, Summary Daily Bible School kali ini. Biarlah dari kutipan ini dan penjelasan ini kita lebih mengerti lagi pengertian the third person of the Godhead.